daging. Jadi nggak tanaman langsung dikebrakan nggak bisa. Jadi akan dibentuk sediaan. Ya. Jadi ini bahan-bahan yang Anda ambil itu namanya simplicia. Simplicia itu bisa bentuk akarnya, daunnya, misalnya kayak ada tanaman misalnya daun kelor, daunnya bisa, akarnya bisa, batangnya bisa. Karena kandungan itu kadang-kadang banyak di buahnya, kadang banyak di daunnya, kadang banyak di batangnya, kadang banyak di akarnya. Ya. Nah itu nanti kalau untuk digunakan bahan penelitian itu harus dibikin dulu, mulai yang tingkatan rendah sampai tingkat tinggi. Yang rendah itu ya seperti ini masih rendah itu, karena yang Anda peroleh itu di dalam bahan itu banyak komponennya. Ada flavonoid, ada saponin, ada alkaloid, ada banyak lah macam-macamnya. Tapi nanti kalau agak tinggi itu namanya fraksinasi. Jadi kita ambil alkaloidnya aja, kita ambil saponinnya aja, kita ambil flavonoid aja. Kalau sudah kita ambil di dalam flavonoid atau jangan sampai kadang-kadang kakak Anda nggak tahu. Kadang-kadang alkaloid tanaman A itu kalau ini ada alkaloid, ini sama ya enggak gitu. Karena di dalam alkaloid sama alkaloidnya itu kadang-kadang ya sama iya, kadang-kadang enggak, beda sama sekali. Jadi sama-sama golongan alkaloid, tapi kadang-kadang sama, kadang-kadang enggak gitu. Jadi nggak boleh kalau tanaman ini mengandung alkaloid, ini juga mengandung, ini pasti khasnya sama ya enggak gitu, nggak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh disamakan analogi, nggak boleh. Jadi kalau kita sudah tingkat tinggi itu kita punya flavonoid ini nanti divaksinasi, karena di dalam alkaloid itu ada senyawa aktifnya, ada A, B, C, D. Fraksi A, fraksi B, fraksi C, lah itu nanti fraksi A itu diisolasi, namanya sudah senyawa aktif. Jadi kalau Anda obat-obat, kan obat itu ada yang sintetik, ada yang berasal dari alam. Itu misalnya kurkumin itu sudah senyawa aktifnya. Ya, kurkumin itu dari apa? Dari alkaloid dan situ. Jadi quercetin itu sudah senyawa aktifnya. Jadi ada yang senyawa aktifnya. Jadi yang digunakan sudah senyawa aktifnya, terutama bahan-bahan yang digunakan untuk diresepkan ya, diresepkan. Misalnya atropin. Anda kemarin kan belajar atropin ya. Atropin dari tanaman. Tanamannya namanya Atropa belladonna. Itu sudah senyawa aktifnya, itu bisa diresepkan. Tapi kalau gini nggak boleh diresepkan. Saya nggak tahu kalau dokter hewan nggak tahu, tapi dokter manusia nggak boleh diresepkan. Jadi harus benar-benar senyawa aktifnya. Dan bagaimana membuat sediaan itu nanti supaya bisa digunakan untuk penelitian. Ya. Misalnya Anda punya tanaman A, punya daunnya lah, daunnya sebenarnya kita ini banyak. Ada yang nggak besar beli, misalnya putri malu, tahu nggak? Itu kasihannya banyak. Kalau Anda browsing, ya, browsing itu ya browsing jangan di dalam top. Browsing itu luar itu sudah banyak misalnya kayak Mimosa pudica itu sudah banyak. Itu kan nama latinnya ya. Misalnya nanti Moringa oleifera itu sudah banyak. Padahal di tempat kita itu banyak sekali tanaman-tanaman yang belum dilakukan penelitian. Ya. Jadi yang paling sederhana itu ini namanya nanti membuat sediaan itu infusum ya, infusum atau dekok. Jadi infusum dekok itu tergantung dari bahannya. Jadi kalau bahannya mudah hancur, bagian tanaman yang mudah hancur ya apa? Daun. Ya daun kan diremet kan hancur ya. Kalau batang itu diremet enggak hancur, kita luka. Itu namanya dekok ya. Jadi dari akar batang. Jadi kalau Anda nanti misalnya punya daun yang ingin diteliti, saya pakai dengan cara infus. Nah ini Anda kenapa sih kok nanti kita pakai infusum? Karena terutama nanti bahan-bahan yang di dalamnya itu yang bisa dicari air. Air itu sifatnya apa? Polar atau non polar? Air itu polar atau non polar? Polar ya. Jadi ini komponen di dalam itu ada yang larut dalam air, ada yang larut dalam lemak, ya. Ada yang lipofilik, ada yang hidrofilik. Jadi nanti yang bahan-bahan yang larut dalam air ini di luar ada air, ini larut kan otomatis keluar dia itu, ketarik gitu. Dengan apa? Osmotik atau apa ya? Seperti itu. Ini akan keluar sendiri, ya. Ini cair, ini enggak. Karena beda kan, ini akan keluar. Nah itu nanti ini yang menarik itu dengan algi. Ya. Jadi caranya ya apa?
nanti ini kasih air kayak ngetim loh. Tahu Iya. ini air. Nanti ya airnya secukupnya lah segini nggak apa-apa. Yang penting suhunya nanti kontrol. Terus ini bahannya. Anda ingin membuat infus 5%, katanya 5% itu ada artinya. Jadi persen itu ada artinya tergantung nanti bahannya apa, peralatannya apa. Ada berat per berat, berat per volume, volume per volume, itu ada. Anda belum farmasi ya, nanti diajari apa sih arti persen. Jadi kalau ada obat salep 2%, itu ada artinya. 2-nya itu apa, persennya itu apa. Oh 2% salep, tadi 2 gramnya itu senyawa aktifnya. 100 gram itu kalau bentuknya padat ya gram, kalau bentuknya cair ya gitu. Misalnya ini cair, saya ingin membuat infusum 5%, ya nanti cuma nimbang 5 gram, masukkan sini, diukur ya, 100 cc gitu. 100 cc berarti yang mengukurnya kan sulit sih, ya kayak gas beker ini kan, karena ada beker yang besar itu. Oh ini kok 100 cc kecil ya, 5 cc tadi kayak 25 gram, ini 5 cc, kurang kecil lagi ya dikalikan lagi, kalikan 10 ya, kalikan 10, 50 gram ini untuk 1 liter gitu. Itu nanti dapat 5%, kan gampang ini yang paling gampang ini, tapi sudah standar internasional, jadi diakui. Ada namanya British Pharmacopoeia, itu punyanya British ya, Inggris ya, UK. Nanti ada USA Pharmacopoeia Amerika. Jadi ini farmasi sudah ngakui gitu. Jadi sediaan ini sudah diakui, bukan karena mudahnya enggak, karena ini bikin ini mungkin nggak sampai 2 jam selesai. Karena apa? Ini harus dipanaskan ke sini hanya 15 menit, kan sudah selesai. Waktunya cuma pakai 15 menit. Itu kalau yang bahan hancur, suhunya nanti dikontrol di sini, bukan yang di sini ya. Di sini itu harus 90 sampai 100, paling tinggi 100. Yang di dalam juga kasih termos, karena ada termometer itu. Ini. Oh 100, oh sudah 15, ya sudah jadi. Itu kan gampang ya. Jadi nggak perlu biaya. Kamu pinjam panci sini tak sini. Nggak usah bayar, nggak usah ini panci ini aja. Ya kan mudah itu ya. Jadi itu naik dekok 30 menit, suhunya sama, suhunya antara 90-100 derajat 30 menit, tapi kalau itu 15. Jadi membuat bahan yang Anda ingin gunakan penelitian itu kan nggak sampai 1 hari. Kalau ini 1 minggu nanti, kali ini cuma, tapi syaratnya yaitu bahan yang di dalamnya itu punya bahan yang bisa ditarik air, karena ini air untuk menarik gitu. Nah, banyak dalam bentuk apa? Ya tergantung. Bisa langsung, yang masih basah masuknya bisa, kering ya bisa. Tapi kalau saya sarankan yang kalau bisa yang kering, tapi bentuknya sudah agak halus, yang halus lah gitu. Karena apa? Kalau ini kan tanaman itu pada kita kan ada jaringan, ada sel kan, ikatan jaringan sel. Padahal komponen itu, senyawa itu disimpan dalam sel. Jadi kalau jaringan yang keluar itu di permukaan tok, yang tengah nggak keluar gitu. Jadi kenapa semakin kecil semakin bagus. Sehingga kalau jaringan mungkin hanya berapa sel di permukaan itu, tapi kalau dipotong kecil-kecil itu banyak sel keluar, banyak yang kita dapatkan. Ini pun juga berlaku seperti itu. Jadi kalau bisa ya dalam bentuk serbuk yang halus, nanti berapa gram ditimbang kasih itu hasilnya lebih bagus. Tapi jarang. Jadi orang-orang ini ya paling gampang ya dicacah-cacah, kalau ini masuk seperti orang bikin jamu itu. Tentunya ya itu. Kalau saya ya supaya bagus tadi itu, karena kan maksudnya kan menarik senyawa. Ya, gitu. Ini yang pertama, ini infusum ya. Jadi nanti kalau Anda tertarik ya, banyak sekali tanaman kita itu banyak sekali yang belum dimiliki ya. Yang kedua itu ada namanya destilasi, destilator ya. Destilator itu kita punya alat tapi nggak bisa ya. Ini nanti bagian dari destilator. Kita punya alat tapi kita nggak diberikan EK ya. Kita beli sendiri itu. Jadi kita beli sendiri EK itu ya seperti ya. Jadi katanya nomor 1, katanya nomor kan ngomong tok itu, kosongnya ibunya itu. Jadi ya nggak benar itu ngomongnya itu. Jadi kan harusnya ditunjang
Jadi kalau dosennya mahasiswa ingin pintar, orang pintar itu harus ada sarana prasarana. Kalau nggak ada loh, kamu nggak punya laptop, bahasanya yang panas. Dan kalau ini cepat, hanya hitungannya 15 menit, 30 menit sudah dapat bahan. Kalau hitungannya sehari sudah dapat bahan. Sehari itu sudah kita sudah punya bahan yang siap untuk diuji. Itu yang coklat. Kenapa kok cepat? Ini nanti di sini ya. Ini halnya harus sama, tapi kan nggak ada ininya. Jadi ini ada pemanasnya. Pemanasnya di sini ada pemanasnya. Ini panas. Jadi panasnya itu bisa di atas 100 lebih, ada 120, 150, bisa di atas sampai 200. Karena kan tahan panas nggak apa-apa, sampai 125 nggak apa-apa tahan panas. Tapi harus ada teorinya bahwa saya ingin menarik A itu sudah benar-benar tahan panas gitu. Jangan sampai diawur. Pokoknya pas saya pakai solet ya nanti kalau rusak semua ya cuma ya nggak ada ini ya, apa hasilnya. Jadi ini ada pemanasnya nanti, ini ada pelarutnya di sini. Apakah pelarut kan bisa etanol, bisa alkohol ya. Umumnya etanol, alkohol itu yang dipakai umumnya etanol. Karena etanol itu ada airnya ya, ada air. Misalnya 96% kan airnya pasti ada, 70% ada airnya. Sehingga kalau etanol itu bisa menarik bahan-bahan yang polar dan non polar gitu. Jadi bisa tertarik. Dan di sini nanti ada bahannya ditaruh di sini. Ini nggak mirip ini ya, cuma kameranya aja. Jadi nanti ini kalau dipanaskan, ini akan menguap, nanti ini ada pendinginan juga, ini jatuh ke sini, jatuh ini ke bahan tadi, terus jatuh. Kalau sudah maksimum, ada namanya sipon, kalau sudah maksimum, ini nanti akan jatuh semua, jadi akan jatuh ke sini, jadi ditampung lagi, sampai nanti ini kesininya kelihatan bening. Ininya kelihatan coklat. Nah ini yang coklat ini diambil, ditaruh di sini di rotavator. Rotavator ini nanti suhunya nggak bisa diatur, mau 100, mau ini kan sampai 200 ya. Nah, itu bisa juga, bisa sampai 120 atau berapa itu bisa nanti. Jadi panas nggak apa-apa, dipanasnya nggak apa-apa. Itu yang tahan panas. Kalau nanti sudah ini menguap semua, ini kan nanti muter kan, ini punya muter. Nanti kecepatannya digantung, ini kecepatan atau ingin pelan, terus nanti berapa waktunya, tiap 20 menit sekali atau 30 menit sekali, ini bisa diatur, waktunya bisa diatur, timernya itu ada, itu bisa diatur ya. Jadi semuanya itu bisa diatur ya. Jadi kalau sudah kering ya, sudah ininya kayak pasta ya, umumnya nggak kering kayak bubur ya, kayak pasta itu. Jadi ini kan pelarutnya tadi kan ke sini ya, ini kan masih cair ya, cairannya ke sini, jatuh ke sini. Ini tinggal ini pet pasta itu yang dipakai untuk penyedia. Dan kalau pasta itu kan masih ada pelarutnya ya, apakah itu alkohol, apakah itu etol, eksan, nah itu kan bahan-bahan yang toksik juga. Nah itu sebaiknya diuapkan lagi sampai kering. Dan menguapkan bisa di ruangan. Kalau diuapkan di ruangan, ini kan ruangan ini kan banyak kumannya ya, kontaminasi. Misalnya itu paling nggak pakai microwave itu nggak apa-apa, yang di setting nggak usah panas 50 ya, seperti ini 50 derajat itu kan ada settingnya microwave itu, tinggal waktunya berapa itu cepat kering. Tapi kalau kita punya alat yang namanya press drying itu bisa benar-benar jadi ya, lagi-lagi nggak ngomong top itu ya. Kalau di luar mau cari apapun ada itu press drying ya, ini nggak dipakai. Jadi main nggak gini kalau bilang no, kamu ini ya, ini kan ada biasa LPDP, ada kan sekarang masalah S3 itu, S2 itu kan ada dapat LPDP, PNSU, itu nggak bayar. Kalau LPDP itu syarat ya, memang IPK itu penting, minimal 3,5. Sini itu ada maserasi, ada perkolasi. Jadi kalau perkolasi itu sebenarnya kalau maserasi kan direndam ya, bahan direndam. Kalau perkolasi itu ada alatnya. Lagi-lagi kalau alat itu sudah bingung saya itu. Ini alat, jadi nerangkan ya, kamu kan ini aktor ya. Di sini bener gitu ya. Jadi bahan di sini dialiri perkolasi, dialiri netes terus ini tabung netes terus tapi meningkat sampai ininya bening. Ini bening, ini budak. Nah ini budak tadi ditaruh ke sini. Itu terus diputar lagi. Nah itu lengket lagi, itu ekstrak. Itu yang perkolasi.
Nah sekarang kalau maserasi direndam, maceration itu direndam. Jadi kalau Anda punya bahan tanaman misalnya daun ya nggak langsung direndam ya. Jadi daun itu dikeringkan dulu. Lah pengeringannya nggak boleh langsung sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari kan ada ultravioletnya ya. Jadi kalau kena itu kan rusak, senyawa aktif di dalamnya itu rusak. Nah kalau ngeringkan ya di dalam ini nggak langsung ini. Jadi kalau ini diangin-anginkan nanti kan jadi kering. Tapi kan perlu waktu lama ya, seminggu 2 minggu, apalagi lembab ya. Kalau kelembabnya tinggi ya nggak kering-kering. Nah lebih cepat dia tadi masukkan ke microwave, ke apa namanya itu kan bisa setel. Oh kita setel 40 derajat, kan berarti nggak rusak. Nah itu cepat kering. Ya. Kalau sudah kering itu dihancurkan. Nah menghancurkannya itu ini jangan sampai ini enggak, ini salah ini. Jadi ini kalau kamu pegang ini sampai ini pegang. Ini pegang itu apa? Oh. Kalau Anda pegang kan kasar ya. Jadi kan kayak kopi gitu loh ya. Kalau kasar itu nanti kayak gula, kayak kopi itu percuma. Jadi tidak senyawa aktifnya itu cuma sedikit. Kenapa? Tahu kalau sedikit? Permukaannya dari tadi. Permukaannya cuma sedikit. Tadi. Jadi kalau ini masih dipecah, misalnya yang kasar ini dipecah lagi, mungkin bisa jadi 20. 30. Jadi kalau satu ini bisa 20, kalau satu kan keluar permukaan itu. Kalau bisa 20, bisa keluar dari 20. Apalagi benar-benar sel-selnya itu terpisah semua. Nah, itu gimana yang paling mudah? Itu kalau Anda pegang, itu seperti tepung. Iya. Tepung kan dipegang ini nggak kalau kayak kopi ini kan kayak kopi ya, dipegang itu kayak kopi, itu jangan gunakan. Ini masih salah, ini benar salah. Berarti enggak ya? Ada beberapa. Jadi kalau sudah tapi sebetulnya itu ada ayaannya, ukurannya mesh, 100 mesh, 150. Kita tahu sudah nanti betul-betul di ayah itu partikelnya semuanya sama dan ukurannya betul-betul kecil, gitu. Jadi betul-betul kecil. Nah itu ayaan pun kita nggak punya, kita nggak dikasih. Pada saringan dulu untuk ngayak itu, jadi ngayak supaya halus. Oh sudah tapi ya nekat kasih. Baru nanti ditaruh sini, taruh sini. Misalnya 1 kilo yang lembut tadi, ini mau merendam apa? Pelakunya apa? Itu tergantung yang kamu tarik. Oh saya ingin menarik yang bahan-bahan non polar ya pakai etanol. Oh saya ingin menarik yang hanya apa namanya non polar aja ya pakai kloroform, pakai ether, pakai eksan itu bisa ya seperti itu. Jadi di sini ini satu perbandingannya 1:3. Jadi 1 kilo 3 liter larut ya, 1:3. Tapi sebetulnya semakin 1:4 bagus lagi karena kontaknya itu benar-benar kontak semua, sel-sel kontak semua. Misalnya kalau 1 liter nggak boleh karena kan hanya tengahnya nggak kena nanti, cuma sebagian tok yang nggak terus-menerus kontak. Tapi kalau di sini ini kontak dan itu pun jangan sampai Anda lupa nggak diaduk. Diaduk itu supaya sel-sel itu kontak dengan pelarutnya itu. Jadi kalau kamu diamkan ya percuma gitu. Jadi ya tertentu tok ya Mas. Tapi kalau udah ya memang harus sergap ya, kalau ingin hasil yang bagus ya sergap. Paling nggak sehari itu ngaduknya 3 kali. Nah sebetulnya kalau malas ada alat, ada timernya sekian jam, ya ini loh sekian menit muter sendiri itu ada ini. Sekian menit berhenti ini juga itu ada untuk ngaduknya itu ada. Kalau ini kalau kita kan tenaga kan murah sekali ya. Jadi ya manual aja gampang. Jadi nggak bayar ini, nggak terlalu biaya, nggak pakai alat ya. Kalau sudah diaduk itu disaring ya. Saring nanti, saring. Nah saringannya itu juga manual juga, pakai kain biasa itu. Itu nanti diperes ya. Nah meres itu kan tergantung kekuatan ya. Lain kalau mesin gitu. Kalau mesin diperes itu kan benar-benar keluar semuanya. Kalau cuma peres ini berapa sih kekuatannya? Mungkin antar individu beda. Mungkin ada yang kuat, ada yang enggak, ada yang malas memang begini aja Pak keluar airnya. Ya nggak apa-apanya percuma ya. Kalau sudah cairan nanti tabung, kalau ditampung, ditaruh sini lagi, diputar lagi. Iya, itu kan bedanya cuma perkolasi sama masalasi aja. Tapi kan bahannya nanti cairan yang tadi taruh sini, terus diputar lagi, nanti pelatnya sini ini kental, ya itu yang dipakai untuk penelitian. Ya, itu kalau
ekstraksi. Tapi kalau vaksinasi itu beda lagi. Ya. Jadi perlu alat-alat yang agak canggih-canggih lagi. Jadi nanti perlu GCMS, perlu HPLC, apalagi senyawa aktif itu pasti HPLC butuh. Karena untuk memisahkan komponen senyawa-senyawa yang ada di dalamnya itu. Saya ingin A-nya, kita tarik A-nya, itu pakai yang, tapi yang memang mahal itu. Jadi kalau pakai biaya sendiri mungkin lebih mahal itu daripada uang kuliahnya.